Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Afifah Mela Rohmah. Saya dari kelas 3B dengan NIM 2406411000050. Pada video kali ini, saya akan mereview mengenai lembar persiapan perkuliahan yakni LPP 1, LPP 2, dan LPP 3. Review ini saya buat untuk merangkum materi yang telah saya pelajari dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, LPP yang pertama itu mengenai pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Nah, dari LPP 1 ini saya bisa mengetahui bahwa pengukuran, asesmen, dan evaluasi itu merupakan konsep yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pengukuran sendiri itu merupakan kegiatan di mana guru itu memberikan angka atau skor dari hasil belajar siswa. Misalnya, ketika melaksanakan ujian matematika, setelah melaksanakan ujian matematika itu, guru dapat memberikan nilai kepada siswanya. Misal, guru itu memberikan nilai 85 untuk Andi, kemudian memberikan nilai 70 untuk Sinta, dan nilai 60 untuk Budi. Nah, angka di sini atau nilai di sini itu hanya berupa angka, tanpa ada makna yang lebih dalam. Sedangkan asesmen sendiri itu merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan dari data hasil pengukuran tadi. Nah, dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi, guru itu dapat mendeskripsikan bahwa Andi itu sudah hampir memahami semua konsep, sedangkan Sinta itu perlu melakukan latihan soal tambahan, dan untuk Budi itu masih mengalami kesulitan untuk memahami konsep-konsep dasar. Nah, jadi asesmen itu tidak hanya berhenti di angka, tetapi juga memberikan gambaran tentang perkembangan siswa dan kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi itu merupakan kegiatan di mana guru itu memberikan keputusan akhir dari hasil belajar siswa. Nah, contoh yang berkaitan dengan tadi itu, guru itu dapat memberikan keputusan bahwa Andi itu bisa melakukan pengayaan untuk memaksimalkan atau meningkatkan nilainya. Kalau dari Sinta itu guru dapat melakukan remedi supaya nilai Sinta itu mencapai KKM, dan untuk Budi guru itu harus memberikan bimbingan khusus supaya Budi itu dapat memahami konsep-konsep yang belum dia pahami. Nah, berikutnya mengenai LPP 2, yakni tujuan, fungsi, manfaat, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Pada LPP 2 ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai evaluasi pembelajaran, di mana tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami materi, kemudian untuk menilai metode yang digunakan oleh guru, dan menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Nah, fungsinya itu juga ada beberapa. Yang pertama itu fungsi psikologis, yang kedua itu fungsi didaktis, dan yang ketiga fungsi administratif. Evaluasi itu bukan hanya sekedar memberikan keputusan akhir, tapi juga memberikan manfaat-manfaat dari segala aspek. Yakni dari aspek siswa, evaluasi itu dapat memotivasi belajar siswa. Kemudian dari aspek guru, itu dapat dijadikan bahan umpan balik apakah strategi yang digunakan oleh guru itu sudah tepat. Lalu, dari aspek sekolah itu dapat membantu sekolah dalam menilai kurikulum, dan dari aspek orang tua itu kita dapat memberikan informasi tentang perkembangan anaknya di sekolah. Nah, evaluasi ini harus dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh, yakni mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, di mana evaluasi ini harus dilakukan dengan objektif, valid, adil, reliable, transparan, dan juga praktis. Nah, dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi itu bukan hanya sekedar memberikan nilai akhir atau keputusan akhir dari hasil belajar siswa, tetapi dapat dijadikan alat perbaikan bagi pembelajaran berikutnya. Nah, yang ketiga atau LPP yang ketiga itu mengenai konsep asesmen dan juga jenis-jenis evaluasi. Nah, pada LPP 3 ini kita akan membahas mengenai 3 jenis utama asesmen, kemudian jenis-jenis evaluasi, dan juga metode evaluasi yang biasa digunakan oleh guru. Nah, jenis-jenis utama dari asesmen itu ada 3, yakni assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning.
Assessment of learning itu merupakan asesmen yang bersifat sumatif, yakni dilakukan di akhir pembelajaran, contohnya seperti UAS, yakni ujian akhir semester. Kemudian, assessment for learning itu merupakan asesmen yang bersifat formatif yang biasa digunakan atau dilakukan pada saat proses pembelajaran. Contohnya itu seperti melakukan kuis atau guru itu memberikan pertanyaan lisan langsung kepada siswa. Yang ketiga itu assessment as learning. Nah, asesmen ini melibatkan siswa untuk melakukan refleksi diri. Contohnya, ketika siswa itu telah melakukan praktikum, guru akan meminta siswa untuk membuat laporan praktikumnya. Nah, setelah bahas jenis-jenis asesmen, kita masuk ke jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi di sini ada 5, yakni evaluasi selektif, di mana evaluasi selektif itu gunanya untuk menyeleksi siswa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, evaluasi penempatan itu merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui siswa itu akan ditempatkan di mana. Apakah ditempatkan di kelas reguler atau kelas unggulan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik itu merupakan evaluasi yang dilakukan di awal pembelajaran, kemudian evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran, dan evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Guru itu biasanya melakukan evaluasi itu melalui metode-metode tertentu, yakni ada metode tes dan juga metode non-tes. Metode tes itu bisa berupa tes tertulis, lisan, atau perbuatan. Nah, tes perbuatan itu contohnya seperti melakukan praktek. Nah, sedangkan non-tes itu bisa berupa wawancara, observasi, dan juga angket. Metode tes ini digunakan untuk menilai keterampilan dan pengetahuan siswa, sedangkan metode non-tes itu untuk menilai sikap, minat, dan juga perilaku siswa. Nah, dari ketiga LPP yang telah saya resum atau review, saya bisa menarik kesimpulan di mana LPP 1 itu memberikan dasar tentang pengukuran, asesmen, dan evaluasi serta kaitannya. Kemudian dari LPP 2 itu menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, manfaat, dan prinsip evaluasi yang harus dipegang oleh guru. Sedangkan dari LPP 3 itu memberikan gambaran tentang jenis-jenis evaluasi, jenis-jenis asesmen yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Demikian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga review ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.